Terima kasih, Dr. Sian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lia yang telah memprakarsai pertemuan siang ini. Maaf karena saya baru diberitahu kemarin sore, jadi baru tadi pagi buat cepet-cepetan 2 jam. Jadi saya ya singkat-singkat saja. Saya lihat Prof. Ida hebat sekali, 15 menit saja. Mudah-mudahan saya juga hanya 15-20 menit. Prof. Mansur, Dr. Wiwit, teman saya, selamat bergabung, Dr. Windra, dan semua pemirsa yang ada. Jadi pada siang ini saya akan memaparkan mengenai strategi pemeriksaan lab COVID-19. Ini saya bagaimana ya caranya? Ya, oke. Topik bahasannya adalah hanya 4 saja. Mudah-mudahan masing-masing ini sekitar 3-5 menit saja. Jadi yang pertama adalah tentang modalitas lab COVID, fungsi pemeriksaan lab, awareness dan pitfall, serta protokol lab. Silakan. Nah, jadi sebetulnya kita semua nih, tadinya saya mengira ini adalah diskusi online hanya untuk teman-teman SPPK. Jadi saya tuh ingin mengingatkan teman-teman SPPK yang ada di diskusi online siang ini, tolong pahami betul, kita tuh punya apa saja peralatannya. Apakah hematologi kita 3 div atau 5 div? Apakah kelebihan dari masing-masing alat yang kita miliki, kita tolong harus dipahamkan. Jadi yang bisa berkaitan dengan COVID ini apa saja? Mulai dari CBC atau darah lengkap. Kalau di Jakarta mungkin darah perifer lengkap. Kemudian hemostasis, ini pun nanti dibutuhkan untuk pemantauan. Kemudian kimia klinik, termasuk kita tahu bahwa SGOT, SGPT, kreatinin, BUN, dan juga misalnya keadaan memberat, kita butuhkan analisa gas darah, apakah ini asidosis respiratorik, dan lain-lain. Demikian juga untuk seroimunologi, kita butuhkan untuk pemeriksaan CRP, ferritin sebagai acute phase reactant, dan juga antibodi anti-COVID, serta molekuler PCR. Sekarang kita tahu bahwa molekuler yang PCR itu ternyata dibedakan dengan TCM. Jadi kita tahu bahwa TCM kita bedakan tersendiri, tes cepat molekuler, mungkin seperti halnya kalau ini adalah gene expert, sedangkan kalau Abbott mungkin teman sejawat mungkin tahu bahwa Abbott pun juga sudah mengeluarkan semacam tes cepatnya, yaitu yang menggunakan hanya 13 menit saja, tapi saat ini baru ada di Amerika. Slide. Jadi fungsi kedua. Yang kedua adalah strateginya kita harus tahu nih fungsinya apa pemeriksaan lab itu. Apakah untuk screening, apakah diagnosis, ataukah untuk monitoring, pemantauan, dan apakah kita gunakan untuk surveillance, untuk epidemiologi. Slide. Nah, jadi secara umum janganlah kita lupakan dasar-dasar yang kita telah miliki. Sekarang itu semua terpancang dengan adanya rapid test saja. Padahal kita punya CBC, kita punya CRP yang lebih murah dibandingkan procalcitonin. Itu semua bisa kita pakai untuk triase, untuk penapisan. Jadi bila kita mendapatkan adanya suatu limfosit absolut atau adanya suatu neutrophil lymphocyte ratio yang ternyata itu mendukung ke arah COVID dan CRP yang meningkat, nah ini perlu kita pantau. Jadi sebetulnya tidak perlu artinya semua kita ketakutan artinya dalam hal rapid test tadi yang sekarang banyak dibuat paket-paket itu. Kalau kita lihat pada slide ini, kita lihat bahwa leukosit itu tidak terlalu spesifik karena pada kondisi normal pun sering terjadi pada infeksi SARS-CoV-2 ini pun dia juga akan normal atau kadang menurun sedikit. Tapi lihatlah pada limfosit count-nya atau limfosit absolut atau yang disingkat dengan ALC, absolute lymphocyte count, yaitu kalau pada umumnya kita semua di atas 1.500. Sedangkan bila di bawah 1.500 kita bisa lihat bahwa ini kemungkinannya akan bisa lebih tidak baik. Slide. Nah, bila kita lihat pada slide ini bahwa limfosit ini bila di bawah 1.500 rata-rata 83,2% pasien COVID ini memiliki limfosit absolut yang rendah di bawah 1.500. Slide. Dan parameter lain apa? CRP yang meningkat. Di samping itu ada D-dimer. Jadi pada slide ini hanya saya pilih-pilih yang di atas 40%. Jadi LDH yang meningkat. D-dimer itu biasanya kita gunakan juga untuk pemantauan. Slide. Dan bagaimana dengan neutrophil lymphocyte ratio? Dengan cut-off yang dipakai 3,13,
dan juga NLR lebih dari 3,13 dengan usia yang lebih dari 50 tahun, ya, dalam hal ini kita sekarang pakai 60 tahun, maka risiko akan meningkat 50% untuk keparahan penyakit. Tentunya kita lihat pada sejawat kita yang telah gugur karena COVID ini. Nah, ini sekarang sedang dilakukan audit, investigasi untuk penyebab, artinya penyebab kematian itu apakah memang kondisi-kondisi terjadi pada mereka-mereka yang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Slide. Nah, yang ketiga, bagaimana awareness-nya, pitfalls-nya. Kita tahu bahwa pre-analytic sangat penting. Misalnya, kita mau menggunakan pemeriksaan untuk rapid test. Rapid test itu kita tahu bahwa mau deteksi antibody dengan menggunakan apa? Apakah kapiler, atau ada EDTA, ataukah serum? Kita tahu ternyata dari beberapa penelitian yang kita lakukan, ternyata serum jauh lebih baik dan lebih clear dalam membacanya dibandingkan dengan kapiler ataupun darah EDTA. Dan juga ternyata kapiler sensitivitasnya di bawah dari serum dan darah EDTA. Itu termasuk pemilihan sampel. Bagaimana dengan kalau kita misalnya mengambil untuk PCR? PCR kalau kita menggunakan nasofaring dikatakan bahwa sensitivitasnya sekitar 70%. Jadi itu pun kalau kita mengambilnya benar. Bagaimana kalau mengambilnya nggak sampai ke nasofaring? Tentu akan menyebabkan bisa false negatif. Itu salah satu contoh untuk peranalitik. Kemudian bagaimana interpretasi CBC dibanding apakah CBC itu bisa membedakan apakah ini virus atau bakteri? Bisa. Misalnya kita mendapatkan hasil suatu limfopenia, limfosit yang rendah, di mana kita lihat bahwa ternyata kita curiga nih, apakah ini virus ataukah bakteri. Kalau kita melihat pada leukositosis yang kita juga apakah ini leukositosis bakteri atau virus, kita bisa lihat apakah ada peningkatan immature granulocyte ataukah ada left shift, ada peningkatan batang atau step. Nah, itu adalah mengarah ke arah bakterial. Tapi kalau semua tidak ada dan kita melihat limfosit absolutnya semakin rendah, maka tentu ini ke arah virus, kemungkinan ini ke arah COVID. Itulah yang perlu kita awareness-nya di situ. Bagaimana dengan kita menginterpretasikan tadi molekuler, apakah itu PCR yang real time, ataukah yang konvensional, ataukah yang TCM. Terima kasih Prof. Ida tadi yang telah menerangkan berbagai macam gen. Kita tahu bahwa selain gene expert, ada juga Roche, ada juga Abbott, ada juga Bioneer, ada juga Biorat, Kiastat, dan berbagai ada standar biosensor, ada standar Q, ada GenBody, dan lain-lain. Semua itu memiliki target gen yang berbeda-beda. Tentu itu pun akan menyebabkan juga tanda petik itu adalah masalah. Seperti halnya kita jumpai adanya suatu presumptive diagnosis, terus diapain? Kalau kita jumpai adanya suatu yang positif seperti tadi halnya, tidak ada RDRP-nya, tidak ada N1, N2-nya, terus kita mau ngapain? Apakah itu dianggap harus diulang lagi? Nah, itu juga masih masalah. Hipotesis, berbagai macam yang beredar di WA, ada yang menggunakan hipotesis bermacam-macam. Nanti kita lihat. Hati-hati dalam menginterpretasi, dalam mengkombinasi antibody dengan PCR. Sekarang banyak beredar pakai tabel-tabel bahwa PCR negatif begini, PCR positif, nanti kita akan lihat bagaimana. Dan yang terakhir awareness-nya yaitu tahukah kita berapa sensi dan spesi dari masing-masing reagen baik rapid test maupun PCR yang kita gunakan itu pun masih banyak yang dipertanyakan. Pada intinya berbagai macam reagen yang ada itu kita harus sungguh-sungguh tahu bagaimana sensinya, dan kita tahu bahwa rapid test pun sebetulnya juga banyak membantu dalam hal antrean-antrean dalam menunggu PCR yang ternyata cukup lama waktunya, yang dikatakan hanya 1-2 hari, ternyata teman-teman banyak yang mengeluh sampai 5 hari bahkan sampai 8 hari belum keluar hasilnya. Slide. Nah, ini adalah contoh kalau kita melihat ini dari IFCC bahwa bila seseorang terinfeksi SARS, diagnosisnya idealnya apa? Idealnya memakai PCR. Nah, nanti kita akan lihat berapa lama PCR itu, berapa lama RNA virus itu bertahan dalam tubuh. Nah, sedangkan bila dia sudah sembuh, kita lihat bahwa ternyata pada saat recovery, kita bisa melihat untuk studi untuk epidemiologi atau surveillance, di mana kita bisa melihat adanya kantong-kantong transmisi atau paparan. Disitulah tempatnya kita bisa penting menggunakan antibody. Di samping itu juga PCR pun dapat digunakan untuk surveillance epidemiologi. Slide. Nah, ini yang saya lebih cocok dengan respons imun yang seperti halnya dengue. Kalau kita melihat, kalau seseorang terinfeksi dulu dalam waktu yang lalu, kita tahu bahwa
virus corona SARS-CoV-2 itu adalah mirip sekali dengan SARS-CoV di tahun 2002. Kemudian bagaimana dengan MERS di tahun 2011? Bagaimana dengan human coronavirus yang lain yang telah disampaikan oleh Prof. Ida tadi? Sejak 20 tahun lebih kita tahu bahwa ada human pathogenic, tadi ada beta coronavirus, ada alpha coronavirus yang menyebabkan common cold yang banyak dijumpai pada umumnya di dunia maupun di Indonesia juga. Bila seseorang terinfeksi itu di masa yang lalu, maka akan terbentuklah antibodi. Dan apabila sekarang terinfeksi kembali yang sekunderi, kita anggap sekarang itu sekunder, seperti halnya ini respons imun dengue, jadi pada saat kita terpapar kembali, baik kalau dipapar oleh SARS-CoV-2, maka antibodi yang terbentuk adalah betul itu adalah antibodi memang pada penderita SARS-CoV-2 atau COVID-19. Bagaimana bila yang menginjus adalah bukan SARS-CoV-2, tetapi beta corona atau alpha corona yang lain, yang tadi OC43, yang HKU berapa tadi itu, ya, yang NL63 atau yang 229E. Nah, itu semua adalah virus flu yang bisa meningkatkan dengan sangat cepat. Sehingga kalau ada hasil positif rapid test sesungguhnya itu bisa membantu juga teman-teman dalam antrian PCR. Tapi juga bisa tanda petik, bisa juga itu adalah false karena cross reaksi dengan virus corona yang lain. Sedangkan bila negatif, mungkin dia dalam masa inkubasi, belum terbentuknya antibodi atau mungkin pada pasien imunokompromis. Slide. Nah, ini adalah salah satu referensi yang saya pakai dari TAN 2020 di 24 Maret. Ini ternyata dia mengatakan bahwa titer IgM, kalau kita lihat di sini, hari ke-7 mulai meningkat. Dan ternyata hari ke-berapa ini? Hari ke-42 dia baru mulai menurun. Artinya IgM itu bisa untuk mendeteksi akut, dalam arti tanda petik kalau misalnya PCR tidak dapat dilakukan, atau PCR misalnya false negatif, karena PCR pun dapat false negatif, karena sensitivitasnya sekitar 70%, jadi 51 sampai dengan 67% pada berbagai referensi yang berbeda, ada yang mengatakan sensinya 71%, jadi masih ada 30% bisa false negatif. Nah, ini andai kata antibodi positif, ya, IgM positif, bisa saja dia pada fase akut. Nah, oleh karena itu PCR harus 2 kali berturut-turut. Nah, kemudian kapan dia hilangnya? Ternyata pada gambar yang merah ini, tanpa kita lihat, yang merah itu menunjukkan pada orang yang severe, yang kondisinya itu berat, IgM-nya, demikian juga IgG-nya, slide, bahwa IgG-nya pun juga akan lebih tinggi pada yang severe dibandingkan yang non-severe. Dan kemudian kita lihat, pada IgG ini juga hari ke-7 dia timbul, dan dia kemudian sampai hari ke-49. Hari ke-49 dia akan tetap akan tinggi, entah sampai turunnya sampai hari ke-berapa, penelitiannya belum selesai. Slide. Nah, ada fase di mana dapat kita jumpai yang kita inginkan, yaitu bila PCR positif, antibodi juga positif. Ternyata ada penelitian yang sedang dilakukan saat ini, 67%. Jadi ternyata ada pasien ya sebanyak 67% yang ternyata memang dia positif PCR-nya dan juga antibodinya. Apakah ini antibodi memang betul ya, memang betul true positif atau false positif ya. Nah, tapi kalau kita lihat bisa saja antibodi bisa meningkat lebih awal atau bahwa PCR atau RNA virus itu ada dalam waktu yang cukup lama. Pada referensi tadi yang TAN mengatakan bahwa dapat menjumpai adanya RNA virus COVID-19 ini di nasofaring sampai hari ke-38. Berarti tanda petik nih, setiap hari kita dibingungkan dengan berbagai referensi yang baru-baru sampai kita pusing. Slide. Nah, ini salah satu artikel, maaf sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu artikel tentang virological assessment. Jadi ini di launching tanggal 1 April, ya, dapat dilihat di sini teman-teman, slide. Ini adalah pemeriksaan laboratorium apa saja yang abnormal pada pasien COVID, yang tadi saya sampaikan di depan, dan ada referensi yang tanggal 24 Maret ini tentang kinetik virus tadi yang oleh Wentington tadi yang mengatakan bahwa antibodi IgM timbul di hari ke-7 dan menghilang sampai hari ke-42, di mana IgG pun juga timbul di hari ke-7 dan menghilang di hari ke-49 ke atas. Sedangkan beliau pun juga mengatakan bahwa RNA virus ini dapat dijumpai sampai pada hari ke-38.
Slide. Nah, ini yang terakhir yang 8 April kemarin advice dari WHO, walaupun jadi WHO sebenarnya mengingatkan jangan mentah-mentah memakai advice ini karena ini masih tahapan riset. Slide. Jadi walaupun WHO mengatakan bahwa tidak merekomendasi antigen karena dikatakan sensitivitas antigen antara 34 sampai dengan 80%, tetapi pada penggunaan antigen yang benar, artinya deteksi antigen apakah itu menggunakan anti-spike, apakah menggunakan anti-nucleocapsid yang tadi dikatakan oleh Prof. Ida, ataukah misalnya menggunakan deteksi antibody menggunakan antigen apa nih? Deteksi antibodinya menggunakan capture ataukah indirect, ini teknis banget ya untuk teman-teman PK. Kemudian antigen apa yang akan ditangkap? Apakah yang spike ataukah yang N? Karena dikatakan yang spike lebih tinggi sensinya dibandingkan yang nucleocapsid. Itu pun harus kita pertimbangkan. Sehingga memang masih dalam tahapan ini masih riset dan tidak boleh digunakan secara luas untuk penggunaan dalam keseharian. Slide. Yang terakhir, ini adalah protokol yang tadi malam saya sampaikan ke Satgas ID. Kebetulan kami kemarin Zoom online dengan dari PBID untuk audit kematian, untuk audit investigasi dari sejawat yang gugur. Jadi akhirnya karena kami diminta dari Parkin diminta untuk segera membuat protokol, saya mengajukan protokol ini bersama dengan beberapa teman-teman dari pengurus inti, yaitu protokol lab ini untuk screening, diagnosis, pemantauan, dan surveillance. Slide. Yaitu untuk screening. Kita lihat bagaimana nih, misalnya kita mau lihat, termasuk untuk dokter, untuk semesta, itu pun saya berharap di screening dulu aja, bagaimana CBC-nya. Apakah limfosit absolutnya di bawah 1.500? Apakah NLR-nya lebih dari 3,13 atau lebih dari 5,85? Bagaimana CRP-nya? Nah, itu tolong dicek dulu. Paling enggak dengan yang tidak begitu mahal, kita bisa melihat data dasar. Kemudian idealnya screening atau deteksi dini menggunakan molekuler, mau TCM boleh, mau real time juga boleh. Slide. Untuk diagnosis, selain tentu klinis harus diperhatikan. Apakah hematologinya leukositnya normal ataukah limfosit absolutnya mulai turun? Nah, ini mulai. Kalau kita mulai melihat ada limfosit, ini adalah suatu namanya triase pemilahan limfosit yang turun dengan NLR yang lebih dari 3,13 atau 5,85, CRP yang meningkat lebih dari 10 mg per liter. Mohon teman-teman dicermati ya, satuannya apa? Miligram per liter atau miligram per desiliter. CRP itu kalau menggunakan miligram per desiliter pakai nilai normalnya di bawah 1 dan menggunakan miligram per liter, nilai normalnya di bawah 10. Kemudian menurut saya, diagnosis itu bisa mengkombinasikan antibodi dengan PCR. Tadi kita sudah tahu bahwa PCR pun bukan segala-galanya. Masih ada kekurangan dalam hal sensitivitasnya, tadi 30% bisa false negatif. Tentu bisa ditangkap juga oleh antibodi. Ataupun dalam kondisi di mana sedang antrian untuk PCR. Ini pun bisa digunakan juga antibodi. Slide. Ini adalah hasil dari real case yang ada di rumah sakit kami, di Rumah Dr. Sutomo di Surabaya, di mana pasien ini kita lihat bersama-sama untuk teman-teman menghitung, limfosit persen itu adalah 5,9%. Tolong jangan hanya melihat persennya, tapi 5,9% per 100 kali berapa jumlah leukositnya. Yang sebelah kiri leukositnya adalah 8.910. Didapatkan limfosit absolutnya atau ALC-nya adalah berapa ini? 530. Jadi sangat rendah. Dan NLR-nya adalah, kenapa ini hilang ya? NLR-nya, ya udah, ini NLR-nya sekitar 14. Nah, sedangkan yang sebelah kanan kita lihat, ya, NLR-nya adalah 14,68, sangat tinggi, di atas 5,85. Sedangkan sebelah kanan, kalau kita melihat limfositnya adalah 7%, 7 per 100 kali leukositnya adalah 15.000, leukositosis. Nah, ternyata di sini pun limfosit absolutnya adalah 1060, di bawah 1100. Dan NLR-nya pun 12,1. Jadi dengan pemecahan sederhana ini kita sudah bisa melihat bahwa pada pasien COVID ini kondisinya ternyata seperti ini. Slide. Nah, bagaimana alur rapid test antibody? Kita tahu bahwa pemerintah menggunakan OTG, ODP, PDP harus menggunakan rapid test lebih awal karena memang rapid test itu banyak sekali drop-dropannya.
di mana kalau positif harus 2 kali berturut-turut, sehingga apabila kita menggunakannya rapid test itu di tempat-tempat yang tidak terkontrol dengan baik, tidak ada regulasi, maka akan terjadi lost cases seperti ini. Jadi kita akan kehilangan kasus yang positif. Di mana apabila PCR positif maka terkonfirmasi, dan apabila gejalanya itu tanpa gejala ataupun ringan, isolasi 14 hari di rumah, dan bila sedang dirujuk ke rumah sakit darurat, dan bila berat rumah sakit rujukan dirujuknya. Sedangkan bila, nah ini yang penekanan saya, bila negatif untuk lab-lab swasta, rumah sakit swasta yang sekarang banyak membuat paket-paket, tolong dinas mohon izin Dr. Widyastuti, saya bingung nih saya harus ngomong kemana. Saya sudah bilang ke Pak Dirjen, ke Bu Direktur, ke Pak Dirjen mana-mana ya. Ini bagaimana ya caranya kita mengontrol itu? Karena ternyata bila rapid test negatif dan pasiennya itu tenang-tenang saja, dia tidak mau memeriksakan dirinya, dia siapa tahu asimptomatis, 30,8% asimptomatis yang berpotensi menularkan kepada orang lain. Maka perlu dilakukan pemeriksaan 10 hari kemudian untuk melihat apakah dia negatif atau positif. Ini ada di dalam Kemenkes revisi 4. Slide. Pemantauan tentu setelah kita mendiagnosis pasien ini, kemudian dipantau tergantung klinisnya. Kalau ringan bisa 3 hari sekali, kalau tidak ringan, kalau berat bisa tiap hari, seperti halnya dengue setiap 8 jam. Apa saja dipantau, bagaimana hematologinya, bagaimana leukositnya, bagaimana limfositnya, absolutnya, bagaimana NLR, trombosit, dan lain-lain, termasuk CRP ataupun ada infeksi kombinasi co-infection dengan bakterial, ataukah bagaimana fase akut reaktannya, CRP-nya ataukah ferritinnya, bagaimana kondisi analisa gas darah pada pasien yang sesak ini, dan bagaimana pemeriksaan tambahan-tambahan yang lain. Di samping juga kalau pada saat itu masih dibutuhkan PCR. Slide. Jadi kita pikirkan juga komorbidnya. Ini adalah kalau kita melihat pergerakannya, jadi ini adalah pergerakannya, kalau dia membaik tentu semua akan kembali ke normal. Slide. Nah, ini prediktor keparahan, tadi kita katakan bahwa usia, CRP, NLR, ALC, dan BUN, ya, ini adalah setara dengan BUN 82 mg per desiliter. Slide. Nah, ini adalah contoh, ini kebetulan real case juga, ini datang dengan keluhan pencernaan, GI tract. Pada saat itu, hari pertama, ternyata masih baik-baik saja, leukositnya 9.000, namun saat itu neutrofilnya, limfositnya sudah limfopenia 12,1%. Ternyata ini menggunakan 3 div, tidak 5 div. Jadi hematologi-lasernya 3 div yang ada di semua puskesmas yang ada di Indonesia. Jadi kita menggunakan limfosit absolutnya ternyata 1089, sudah di bawah 1100, dan NLR-nya sudah 6,97, berarti sudah lebih dari 5,85, lebih dari 3,13. Dengan CRP yang lebih dari 10 yaitu 44. Jadi hari ke hari dipantau. Pada paling berat kondisinya di tanggal 2 April. Pasien ini rawat jalan, jadi tidak MRS, tidak opname. Kita lihat bahwa ALC-nya 984 turun, dan NLR-nya juga, dan CRP-nya sangat tinggi. Di hari kelima keadaannya mulai membaik, jadi ini termasuk yang asimptomatis yang mild, dan kita melihat di hari terakhir ternyata ALC-nya sudah kembali normal, lebih dari 1.500, NLR-nya sudah normal di bawah 3,13, dan CRP-nya sudah normal di bawah 10. Ini saya pantau setiap 3 hari. Slide. Untuk surveillance, jadi menggunakan antibody atau boleh juga kombinasi dengan PCR. Tentu catatan yang paling penting adalah tolong dikontrol dan harus dilaporkan ke dinas kesehatan setempat. Slide. Nah, ini tadi penggunaan untuk surveillance, jadi bisa menggunakan RT-PCR dan antibody. Slide. Ini adalah alur dari pemerintah, dari Kemenkes. Slide. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.